eh, kita berkumpul bersama dan di sini saya mau tekankan ya teman-teman kita ada untuk sesi sharing session ya. Sharing session dalam pengertian kita belajar bersama. Di sini ada beberapa teman-teman yang kakak-kakak yang sudah pemateri yang akan memberikan materi dan di sini teman-teman kita approach ya sesi ini sebagai sharing session. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun yang mungkin teman-teman perlu sanggahan, sekali lagi kita jangan sampai menyudutkan ataupun eh, apa memberi komentar negatif. Kita di sini sama-sama ada untuk belajar ya. Oke, teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama saya Stanley Stephen Duganata. Saya award di LPDP, saat ini studi di Arizona State University, mengambil Master Pendidikan Klasik. Eh, Malam ini kita akan mulai, tapi sebelumnya saya perlu untuk menampilkan mungkin slide untuk sesi belajar kita ya, teman-teman. Udah Eh, main. dan saya perlu semuanya. Apakah sudah terlihat ya, Kak Marcel, teman-teman yang lain? Sudah Kak, sudah, Lihat sudah. Kak. Ya, jadi teman-teman ini para pembicara kita, pemateri kita ya, teman-teman. Nanti di sesi pertama ada Kak Arista dari Monash University. Kepada Kak Arista, saya persilakan. Sorry Kak. Terima kasih Kak Stanley. Selamat pagi teman-teman, kakak-kakak semuanya. Saya akan sharing tentang penalaran analogi. Kakak-kakak izin cek apakah slide saya sudah kelihatan. Sudah, Kak. Terlihat Oh, Kak. oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja. Jadi, apa itu penalaran analogi? Jadi, penalaran analogi secara sederhananya adalah menyelesaikan masalah dengan mencari konsep, mencari hubungan antar kata atau konsep. Nah, contoh sederhananya adalah matahari dan siang itu hubungannya sama dengan bulan dan malam. Ini contoh sederhana pertama, kita lanjut saja nanti kita akan coba latihan soal juga. Oke, selanjutnya dalam analogi ada beberapa jenis hubungan, yaitu yang pertama ada sinonim atau persamaan kata, ada antonim atau lawan kata, ada bagian dari keseluruhan, kemudian ada fungsi atau kegunaan, ada sebab akibat, ada klasifikasi atau jenis, kemudian ada urutan atau proses. Nah, ini kita mau lihat satu-satu ya. Kita akan lihat satu-satu. Jadi, untuk yang sinonim atau persamaan kata, contohnya misalnya cantik, sinonimnya adalah indah. Kemudian pintar, sinonimnya adalah cerdas. Kemudian untuk antonim, panas, antonimnya dingin. Tinggi, Bilang gitu, antonimnya itu rendah. kanan. Paling bawah, bawahnya. Oke, selanjutnya ada bagian dari keseluruhan. Jadi ada jari, itu bagian dari tangan. Kemudian ada daun, itu bagian dari pohon. Lalu ada fungsi atau kegunaan. Di sini ada pisau, itu untuk memotong. Kemudian pena, itu untuk menulis. Selanjutnya ada sebab akibat. Hujan, akibatnya banjir. Gempa, akibatnya tsunami. Selanjutnya ada klasifikasi atau jenis. Nah, mawar itu adalah bunga. Kemudian kalau paus itu adalah mamalia. Nah, yang terakhir ada urutan atau proses. Jadi dari telur jadi ulat. Kemudian kalau dari kepompong itu menjadi kupu-kupu. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari jenis hubungan yang ada di analogi ini. Nah, selanjutnya tips mengerjakan soal analogi dari saya. Yang pertama, teman-teman harus identifikasi dulu hubungan pasangan pertamanya. Jadi setelah lihat soal, identifikasi dulu pasangan pertamanya, hubungannya apa. Kemudian cari pola. Jadi apakah itu hubungannya fungsi, sinonim, sebab akibat, dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman coba cocokkan dengan
pilihan jawaban yang ada A, B, C, D itu. Lalu yang terakhir, boleh teman-teman eliminasikan dari opsi yang paling tidak sesuai dengan pola yang pertama. Jadi kalau misalnya sudah lihat dia nggak cocok, langsung aja dieliminasikan agar mempersempit eh, pilihan jawabannya teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Jadi kita interaktif saja. Nanti saya minta teman-teman coba menjawab di kolom komentar ya. Yang pertama ada kita, saya. Nah, kira-kira hubungannya apa ya teman-teman? Boleh teman-teman. Boleh banget dijawab di kolom komentar. Wih, luar biasa Kak Marson. Udah kami, kamu, ada yang jawab mereka dan dia. Boleh saya kasih waktu 5 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini banyak sekali jawaban dari teman-teman. Coba kita lihat jawabannya adalah A. Yang tadi dilingkari sama Kak peserta yang melingkari ini benar ya. Jadi jawabannya adalah kami dan kamu. Kenapa? Karena itu adalah hubungan orang pertama tunggal, yaitu saya dengan orang pertama jamak. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kakak yang sudah melingkari jawaban, bolehkah dihapus dulu kakak? Ini soal nomor 2. Hutan, kemudian ada pohon, itu sama dengan tembok, dan oke, ini udah ada yang jawab E, A, ada yang jawab batu bata 2 ada yang jawab A. Oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Jadi hutan dan pohon itu sama dengan tembok dan jawabannya adalah ya teman-teman. Karena bagian penyusun dari keseluruhan. Jadi pohon itu adalah bagian penyusun dari hutan. Kemudian batu bata itu yang bagian penyusun dari tembok. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 3, suara, gambar, dan gambar sama dengan film. Oke, teman-teman sudah ada yang menjawab Suara gambar sama dengan film. ada yang jawab apalagi nih? Oke, jadi di sini jawabannya adalah betul sekali teman-teman sudah banyak yang sangat familiar dengan eh, pola soalnya ya. Jawabannya adalah Jadi unsur-unsur penyusun dari karya. Jadi suara, gambar, kemudian film. Om, teman-teman mohon dimaafkan. Ini saya salah tanda ya teman-teman. Mohon maaf. Ya, jadi jawabannya adalah Iya, typo. Terima kasih Kak Farhan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini murid buku. Mohon maaf sekali teman-teman, ini juga typo ya. Dan perpustakaan sama dengan, boleh dijawab di kolom komentar teman-teman. Ini ada yang jawab B, 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 oke. Oke, kita lihat jawabannya ya. Benar teman-teman, jawabannya adalah B. Jadi murid, buku, dan perpustakaan itu sama dengan nasabah, uang,
dan bank karena dia subjek, objek, kemudian ada tempatnya. Luar biasa teman-teman sudah sangat familiar dengan tipe soal seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini tipe soalnya agak berbeda. Separasi itu sama dengan, sudah ada yang menjawab, ada yang jawab D, D. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah benar teman-teman. Ini jawabannya adalah D, yaitu pemisahan. Jadi ini tipenya itu adalah sinonim. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Nah, em, walaupun kakak-kakak sudah sangat familiar dengan tipe soalnya, saya ingin merekomendasikan buku dan eh, kira-kira tools yang saya gunakan pada saat saya belajar kemarin untuk persiapan tes bakat skolastik ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan buku TPA-TPA yang ada di Gramedia. Ini foto dari Gramedia yang teman-teman bisa uh, beli dan tersedia di sana. Kemudian untuk saya beberapa tahun yang lalu, karena saya tidak memakai buku, saya mencari soal-soal uh, PDF tes bakat skolastik, kemudian juga soal TPA Bappenas yang ada di internet. Ada banyak sekali soal di sana teman-teman bisa akses lalu coba-coba latihan. Ada juga, saya juga ikut-ikut webinar seperti ini, mengerjakan soal bersama, dan ada juga soal-soal, mohon maaf, pengerjaan bersama yang sudah diupload di YouTube. Jadi itu saya nonton dan berusaha familiar dengan pola soalnya. Nah, jadi analogi itu adalah soal hubungan dengan konsep. Jadi semakin sering teman-teman latihan, teman-teman akan semakin paham polanya. Jadi satu-satunya trik dari uh, ya dari saya itu adalah banyak latihan karena soal-soalnya tuh tipe-tipenya akan mirip dan kalau misalnya banyak latihan teman-teman akan lebih cepat paham polanya. Jadi itu trik dari saya, banyak latihan. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih Kak Rista untuk Terima pemaparannya. kasih Kak. Ya, terima kasih teman-teman juga yang sudah berpartisipasi. Kita akan lanjut ke sesi yang berikut ya teman-teman. Kita akan menyediakan sesi tanya jawab kalau teman-teman ingin eh, berdiskusi dan ingin bertanya kepada pemateri lebih lanjut, lebih lebih detail. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir setelah pemaparan dari ketiga pemateri ya teman-teman. Jadi saat ini masih terbatas, mungkin responnya hanya melalui latihan-latihan dan eh, melalui komunikasi di kolom chat. Ya, jadi em, itu ya teman-teman. Eh, Tadi ada Kakak Arista ya yang sudah membekali kita dengan materi eh, penalaran logis ya teman-teman. Eh, of verbal ya, sorry verbal. Ini Kak Arista dari apa Monash University ya, sekarang di Monash University. Dan ini teman-teman bisa lihat profilnya yang kakak Rista dari Jayapura, dulu di Universitas Cendrawasih. Ini jadi terima kasih Kak Rista sudah menemani kita di sesi yang pertama. Sekarang